Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan Islam Ahmadiyah. Bukti Ahmadiyah adalah Islam. Berdasarkan kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu pemerintahan atau siapapun juga yang dapat menyatakan seseorang itu muslim atau bukan. Menurut Al-Quran, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang berhak menentukannya. Ini adalah prinsip yang telah disepakati secara universal, bahwa sebelum menentukan apakah seseorang atau suatu kelompok adalah bagian dari ini dan itu tertentu, dibuatlah suatu definisi yang menyeluruh dan khusus yang berfungsi sebagai pijakan. Selama definisi ada, maka akan mudah untuk memutuskan apakah pribadi atau kelompok tertentu atau adalah bagian dari ini dan itu atau bukan. Dalam konteks ini, maka penting untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Adakah definisi seorang muslim di dalam Al-Quran? Atau adakah definisi yang diterapkan tanpa pengecualian oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam selama masa hidup beliau? Jika definisi tersebut ada, lalu seperti apa? Yang kedua, dapatkah diizinkan bagi seseorang untuk menentukan definisi sendiri pada suatu masa tertentu dengan mengabaikan definisi yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Padahal definisi tersebut terbukti telah diterapkan pada masa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, ketika di masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar As-Siddiq terjadi pemberontakan terhadap Islam, apakah beliau atau para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam merasa perlu untuk mengubah definisi yang telah berlaku di masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tersebut? Keempat, adakah contoh pada masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam atau pada masa Khalifah Rasyidah yang menyatakan seseorang sebagai non-muslim meskipun ia telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan meyakini 4 rukun Islam lainnya, dan meyakini yang merupakan rukun Islam yang pertama, dan juga meyakini 4 rukun Islam lainnya seperti sholat 5 waktu, zakat, puasa, dan haji ke Mekah, tetapi orang tersebut masih dinyatakan sebagai non-muslim. 5. Jika dibolehkan untuk menyatakan bahwa seseorang berada di luar Islam meskipun orang tersebut beriman kepada rukun Islam hanya karena penafsiran orang itu terhadap ayat-ayat tertentu dari Al-Quran tidak diterima oleh beberapa ulama Islam dari aliran tertentu, atau jika orang tersebut dinyatakan berada di luar Islam karena memiliki keyakinan yang bertentangan dengan pandangan aliran Islam tertentu, maka penjelasan dan identifikasi keyakinan tersebut harus dibuat supaya dapat dimasukkan ke dalam definisi positif seorang muslim, yaitu berupa pernyataan bahwa jika aliran apapun yang beriman kepada rukun Islam tetapi tidak terhadap ajaran agamanya, maka orang tersebut tidak akan percaya kepada ajaran agamanya. Ia menganut kepercayaan yang tersebut tadi, maka ia akan dinyatakan berada di luar Islam. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, satu-satunya definisi muslim yang dapat diterima dan diterapkan adalah definisi yang berlandaskan pada kitab suci Al-Quran yang secara sahih diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan definisi yang ditetapkan dengan jelas selama masa hidup Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan masa Khalifah Rasyidah.
Setiap upaya untuk membuat definisi seorang muslim yang bertentangan dengan paradigma ini tidak akan luput dari kesalahan dan kekurangan, khususnya semua definisi yang dibuat di masa-masa kemudian ketika Islam terpecah menjadi 73 golongan, layak untuk ditolak karena masing-masing definisi saling bertentangan dan tidak dapat menemukan titik temu. Menerima salah satu definisi tentang muslim bukanlah solusi praktis, karena seseorang yang dinyatakan muslim berdasarkan satu definisi akan menjadi non-muslim jika dilihat dari definisi yang lain. Tidak ada jalan keluar dari lingkaran ini. Kita meski menerapkan suatu definisi pokok yang telah dirumuskan secara tepat oleh Khatamul Anbiya, Hajrat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi suatu pegangan agung bagi suatu negara Islam. Dalam konteks ini, saya kutip beberapa sabda daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dari Hajrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, silakan mengajukan pertanyaan, akan tetapi para sahabat malu-malu untuk bertanya. Sementara itu seorang pria datang dan duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW dan bertanya, apa itu Islam ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, tidaklah menyekutukan Allah Ta'ala, mendirikan sholat, membayar zakat, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Lalu orang tersebut berkata, tidaklah mengatakan kebenaran. Hadis riwayat Muslim, kitab Iman. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga telah bersabda, barang siapa yang sholat sebagaimana sholat kita, menghadap kiblat kita, dan makan sembelihan kita, maka dia adalah muslim yang berada dalam naungan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka janganlah kamu menggugat perlindungan Allah dalam hal ini. Hadis Bukhari, Kitabus Sholah. Kemudian juga junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan kebaikan yang luar biasa dengan menjelaskan definisi secara komprehensif dan tidak ambigu, sehingga telah meletakkan dasar persatuan global dunia Islam. Adalah tugas setiap pemerintah Islam untuk menyesuaikan diri dengan badan pemersatu ini dalam konstitusi masing-masing. Kegagalan dalam penerapannya akan mempertahankan perpecahan di antara penganut Islam, dan ujian serta kesengsaraan mereka akan terus berlanjut. Kami Muslim Ahmadi meyakini semua ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, Sunnah, dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami beriman kepada 6 rukun iman yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan dijabarkan dalam bentuk sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga sebagai Muslim Ahmadi telah beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, beriman kepada malaikat, beriman kepada semua kitab suci yang diturunkan Allah Ta'ala kepada para nabinya, meyakini Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang bebas dari perubahan akibat campur tangan manusia. Al-Quran adalah kitab terakhir dan petunjuk yang kekal. Kami juga beriman kepada semua nabi yang Allah Ta'ala utus untuk membimbing umat Islam. Rasulullah SAW adalah penghulu dan pemimpin semua nabi. Beliau SAW membawa syariat terakhir, dan beliau SAW adalah manusia yang paling sempurna. Kami beriman juga kepada hari penghakiman sebagai sesuatu yang tidak diragukan lagi. Kami juga beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala adalah pemilik segala kekuatan, dan kami memiliki keimanan yang teguh terhadap segala ketentuan Allah Ta'ala. Kita juga menjalankan rukun Islam yang dengan cara satu, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan Rasulnya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Cinta untuk semua, tak ada kebencian untuk siapapun. Itulah
para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berkenaan dengan bukti Ahmadiyah adalah Islam, dan perbedaannya hanyalah di dalam penafsiran kedatangan Al-Masih Maud wa Imam Mahdi di akhir zaman ini. Semoga kita semua dapat bergabung di dalam bahtera akhir zaman ini sesuai pesan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.